Bukunya lagi ya. Asa. Ya, udah buka tasnya Mas. Wah, coba. Ada bertiga orang keren. Nggak masalah, bisa. Oh jadi bapak berani nanam lagi ya kan? Iya. Air karena nggak ada masak, ada salurannya ya. Iya. Saya ada punya mesin sedot. Oh bagus. Iya. Yo, mau dalam. Mereka mama po yo re terbengiti. Dia sama menang kita. Kepok tu aktif ada. Jadi terima kasih ay. Lain kali kerjasama di tim anggota habis itu pengurus itu teramang oga. Lote caman melso dan bisa hadirkan kami dan harapan kami sebagai pemerintah dan bukan oleh ya pandai kegiatan selama oleh sedang berjalan ini. Korone kamang aduh pandai terus itu. Jadi apa yang menjadi tujuan itu jadi tingkatkan itu. Jadi yang gitu harapan kami ya. Masang pemerintah lain atau mewakili organisasi jadi okoleha itu Unik, makanya kami datang ke sini untuk sebenarnya masalahnya orang Watu Lanur itu apa? Seperti itu. Saya sudah berkali-kali ke sini juga bingung. Kadang saya di depan sambil cari sinyal ngeliatin. Cuman baju kaos jelek, celana ngatung, bawa jerigen, kelompok-kelompok tani. Tapi dari sering perjalanan waktu ini mungkin tergantung soal tanggung jawab dan rasa memiliki di setiap kelompok. Ada yang masih eksis, yang lainnya sudah bubar. Karena tidak disebut mubasir lah. Kemarin itu kepedulian pemerintah terhadap kelompok itu ada pengadaan mesin, ada mesin pengolahan pupuk Bekasi. Habis itu ada lagi pengolahan pakan ternak. Mesin itu sekarang ada, tetapi tidak dimanfaatkan. Apanya yang salah ya? Apakah orang besendernya nggak dilatih, nggak tahu cara pakai alatnya, atau apa kira-kira? Mungkin boleh silakan bersuara. Karena saya yakin, tadi kan Mas Ipin bilang, NTT itu nanti Tuhan tolong. Banyak sekali LSM baik luar negeri segala macam datang ke sini. Ya kan? Tapi kenapa semua kegiatannya itu berakhir ketika kami pamitan balik, kehidupan balik lagi seperti semula? Sisi ekonominya itu saya kira boten Ya. Kalau anak-anak itu kan lebih cepat dibanding orang yang tua. Gitu. Oke. Makanya itu pakai anak. Nah, kalau soal kegagalan tidak itu, di sini sudah pikirkan bahwa anak-anak itu sudah bisa dan tidak ada yang gagal kalau posisi tanam itu. Tergantung air saja. Gitu. Oh, tapi alhamdulillah walaupun yang nanam anak kecil, tapi tetap tumbuh. Iya, lincah. Kalau kita hanya mengharapkan kaum ibu saja yang tanam padi, sementara mereka juga buru-buru waktu. Mau tidak mau salah satu cara ya kita ya minta bantuan kepada anak-anak SD atau SMP untuk melakukan penanaman padi. Memang tidak dari aturan tidak boleh, tapi ya mau tidak mau ini soal situasi dan kondisi yang ada di satuan. Tapi setelah itu kan sudah tidak lagi. Dan itu biasanya mereka turun kalau hari libur atau setelah sekolah. Apa yang menjadi permasalahan di Watu Lanur, Bapak Ibu hidup di sini yang berhubungan dengan pertanian? Apakah harga yang ditentukan siapa? Bu? Saya ambil
tema sekolah kan, ngajar pun itu. Kau katanya laki. Ami ho kerja cibal kita kan. Baru lah tentang apa, kalau mau tak ada reason karena itu kan. Tema bahas mau saya tahu. Lalu ada lagi? Tapi sumber airnya itu dari air hujan, tidak punya mata air. Kadang hasilnya setiap tahun itu tidak mencukupi untuk kebutuhan keluarga. Ya. Itu usulan dari ibu, bagaimana caranya supaya hasil per tahun itu bisa mencukupi kebutuhan keluarga. Apalagi janda. Apalagi ibunya janda. Pada persoalan yang pertama, kalau saya melihat bahwa bagaimana agar ada peningkatan sumber daya manusianya para petani yang pertama. Lalu keterlibatan daripada pendamping pertanian atau disebut PPL itu. Sebagai keluhan juga, selama ini kalau saya lihat pendamping pertanian Batu Lanur itu, PPL itu tidak pernah terjun ke desa ini untuk membina kelompok tani di desa sini. Supaya setidaknya sebagai salah satu upaya untuk peningkatan sumber daya manusia para petani, sehingga berbicara tentang bagaimana menyiram pupuk yang baik, menanam padi yang baik, itu para petani hanya melakukan seperti yang biasanya. Mohon maaf sekali, kalau kita bisa umpamakan hanya menggunakan insting. Dari mohon maaf sekali, melakukan apa yang sering dilakukan setiap dari tahun ke tahun. Tidak ada perubahan karena memang tidak ada pembekalan atau pengetahuan yang baru. Jadi hal yang paling mendasar itu bahwa kurang terlibat pendamping itu, pendamping pertanian atau disebut PPL. Ini supaya kami tanam. Yang lainnya kami diberi bantuan juga seperti bantu kedelai kemarin supaya dibuat tempe. Ya. Ada kelompok untuk tanam, ada kelompok untuk pembuatan tempe. Untuk yang pembibitan tadi jenis padinya itu enggak, maksud saya dipraktekkan nggak sama masyarakat? Iya. Ada yang dipraktikkan. Tapi hasilnya oke nggak? Ya, nanti juga tergantung mereka ya. Sini kan ya sebelum dipanen. Tapi kalaupun tidak ada bantuan selama ini orang sini musim tanam pakai benih sendiri ya. Ya jadi orang sini tuh beli ya memang untuk beli pupuk sama menyiapkan uang untuk mesin rontok sama traktor ya. Gitu ya. Ya benar kan Pak. Jadi kalau Januari, Februari, Maret itu masih rapat-rapat, belum ada kegiatan, ya kan Pak. Nah makanya tapi mungkin kesalahan juga. Kami siap berkolaborasi Mas. Lalu yang kedua tadi berkaitan dengan upaya pendampingan kepada para petani seperti yang diusulkan oleh Pak Ojik. Jadi menurut saya ini adalah usulan yang sangat baik, sangat bagus. Jadi memang ke depan fokus perhatian kita adalah sektor pertanian, ingkong, pepaya dan buah-buahan lainnya belum memiliki nilai ekonomis. Ya. Jadi harapannya dan konsep dari pemerintah desa ke depannya akan menjadi fasilitator dan juga marketer di dalam menjembatani hasil pertanian masyarakat untuk bisa bawa ke pasar. Keluhan ya sekaligus kedepannya jadi PR bersama. Terus yang kedua, harga komoditi pertanian belum stabil. Ini tadi saya sudah bilang, ini masalah kita bersama. Ketika panen harga gabah turun, ketika kita musim tanam harga beras atau harga mutunya hasil panen Terutama kopi. ya Tidak terjawab. tidak terjawab. Tapi akhirnya kan Bapak tetap hidup kan, tiap hari tetap bekerja kan. Nah maksud saya sebegitunya Bapak pasrah dengan keadaan. Biar apa Pak? Biar begini saja. Oke. Sistem pertanian itu kan jarak Jarak Sehingga nancap. Iya, iya.
akar daripada tanaman padi itu dia bisa menjalar kemana-mana akarnya untuk mencari makan. Kalau yang kebiasaan itu dekat, kadang kan sejengkal saja, sehingga ketika besar dia itu cara pengawat mencari makanan daripada tanaman itu sempit akarnya, sehingga buahnya juga kualitas buahnya Kurang banyak. Padinya tidak. Iya. Oke. Saya melihat di sini bahwa bukan hanya soal permasalahan dari PPL, tapi tidak komunikasi dari para petani itu sendiri ke Yang punya lahan yang punya ke lahan dengan kelompoknya, ya sebenarnya gitu, dari kelompok tani itu ke pemerintahan setempat itu desa. Oke. Tapi healing apa cara jemurnya itu menurut informasi ini, jadi masih ahli mengatakan ini ada bau tanah, kopi memang kopi bagus, itu bagus, cuma ada bau tanah kualitasnya kurang karena bau tanah, sehingga oleh itu yang turun ini barangkali bisa diatasi nanti. Contoh tanaman coklat. Ya, kakao. Tanaman coklat tadi sudah disinggung oleh Nana Uncik. Memang sejak dari dulu sudah tanaman coklat ini sudah tidak bagus. Memang untuk mengatasi itu mungkin belum ada sama sekali. Tapi yang kami alami tanaman coklat ini sejak dari dulu sudah tidak bagus. Tentang alat-alat pekerjaan. Oke. Itu yang diperlukan. Kalaupun kerja, kita punya alatnya, kita mungkin menjalankan pekerjaan yang dijalankan. urea dengan NPK. Ya, NPK. Tapi saya sendiri tidak tahu kalau NPK itu cocoknya yang di mana, terus ureanya yang di mana. Ini ada kendalanya yang sangat besar karena yang pertama sekali itu sumber mata airnya itu kurang, sehingga penghasilan di setiap tahun itu tidak maksimal. Yang pertama, yang kedua soal pupuk. Kami di Batu Lanur ini menurut saya itu sangat besar sekali masalahnya karena pupuk datangnya pupuk itu tanaman padinya sudah mulai membunting baru pupuknya datang. Soal Sarana produksi. Itu di Batu Lanur sangat susah untuk pengadaan obat-obatan, kemudian masih banyak lagi jenis obat-obatan yang belum ada, misalnya obat perangsang untuk bunga dari setiap tanaman, khusus tanaman kopi. Karena kurang lebih 3 atau 1 bulan lalu kita pernah melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan pembuatan pupuk organik cair itu yang dinamakan dengan jadang dan EPD. Karena ini ujung-ujungnya yang berkaitan dengan kelangkaan pupuk organik atau non-organik selama ini yang biasa kita gunakan urea, Ponska atau NPK. Mungkin salah satu solusinya itu kita sendiri yang buat itu, yang ramah lingkungan. Hanya tantangannya maukah kita berbuat dan memulai, itu saja. Bijian dilempar saja bisa tumbuh karena faktor tanah kami ini sebenarnya sumber segala alam. Dan kami juga kadang dimanjakan karena alam, sehingga kami tidak rawat pun dia tetap hidup dan berbuah. Nah, saya ambil contoh, ada di sini tanaman komoditi yang mungkin hari ini kami tidak melihat itu sebagai komoditi unggulan. Jeruk manis, mungkin di Jawa jeruk manis itu sudah bisa diekspor selain untuk kebutuhan sendiri hari-hari. Kalau di sini jeruk manis itu, kalau ada beberapa kami punya bapa ini, mereka juga menanam secara tradisi yang bukan akhir-akhir ini, bahkan berapa tahun terakhir belum sampai pada buah atau bunga sudah mati. Makanya kami generasi berikut ini enggak juga mau tanam sudah itu. Analisa saya ini untuk mengurangi kecelakaan kerja, karena kalau semakin tinggi ini pohon cengkeh, tingkat kesulitan pada saat proses panen dan juga tingkat kecelakaan kerja semakin tinggi. Setiap hari kerja yang kami lakukan, bahwa apa yang kami kerja kemarin seperti itu juga yang kami kerjakan hari ini. Apa yang kami kerjakan tahun lalu seperti itu juga yang kami kerjakan tahun ini. Nah, jadi begitu. Yang sesuai dengan kondisi lingkungan di desa. Jadi harapannya
nanti mahasiswa dari Universitas Erlangga jadi bisa membagi ilmunya di desa kami. Jadi kami sangat terbuka dan sangat antusias nanti kalau dari Universitas Erlangga mengirimkan mahasiswanya untuk KKN di sini. Itu yang pertama. Lalu yang kedua terkait dengan pelatihan dan pengadaan pupuk organik ini. Jadi harapannya kegiatan ini dapat dilakukan di dalam kelompok ini. Soal modernisasi sistem pertanian yang diterapkan melalui corporate management system, pengelolaan lahan bersama oleh kelompok usaha bersama. Harapannya ada pengelolaan satu lahan untuk dikelola bersama, untuk dijadikan lahan percontohan. Karya seperti itu. Tapi gimana caranya tetap terpenuhi ya? Iya. Puji Tuhan terpenuhi walaupun satu kali masa tanam, bulan-bulan tertentu menderita, tidak ada pasokan di kamar, tidak kan? Tapi kebutuhan adat tetap terpenuhi. Kalau pandang oleh Mas, do kita program beri babang, beri ute, do kita. Landing atas susah dami no oga. One vaya jam nan go. Ami susah kita elong vaya atas tekidah ku balik tega. Cala kita nganceng go oga, bantu ke mesin sedot. Ayo, menogarong dakon liter wis ngalor. Wis ngalor. Bombay ami cepisa nganceng beri itu babang, sayur ku ami nganceng sedot pay ono mengalor ku disiram-siram mah. Te apa atau pandang one me kelompok golo pandang dami. Ai do atau polir ami gitu. Susah one bae. Ai bae ce golo pandang oga susah kita hanya kepuru inung kana. Ya. Kelompok Golo Pandang ini punya banyak program, contohnya sayur, bawang. Dan lain-lain. Tapi kendalanya di air, mungkin bisa bantuan mesin sedot. Oh iya, mesin sedot tadi ada. Iya. Di tengah perjalanan sayurnya tidak terurus lah, pengaruh dari air begitu. Kan ibu-ibu siang ini kan dia sibuk pada urus di kebun. Ya. Nah, terpaksa yang dipekerjakan kayak anak-anak suruh untuk menyiram sayur. Begitu air tidak ada, akhirnya tersendat. Mati, tersendat. Oke. Strategi kegiatan ini masih kegiatan awal. Kita menyerap banyak keluhan tadi. Pupuk ini kan stakeholder luar, dalam hal ini pemerintah atau penyedia pupuk untuk kita petani. Nah, ini menjadi masalah bersama karena kelangkaan dan timingnya, waktunya. Ketika kita butuh pupuk padi lagi butuh-butuhnya pupuk langka. Nah, itu mari kita pikirkan bersama. Nah, bersama pemerintah desa. Lalu kemudian tadi sudah ada dukungan dari pihak desa perihal sarana prasarana dan irigasi di lahan-lahan yang agak masuk, yaitu nanti setidaknya bagi yang panen atau akses ke lahannya itu bisa memakai kendaraan bermotor tidak terlalu jauh dari pinggir jalan raya, itu memudahkan. Kemudian sarana prasarana atau saprodi tadi, setidaknya temuan baru, pengetahuan baru itu dapat terlaksana kalau kita iseng-iseng ke toko saprodi tadi, sarana produksi tadi, pupuk perangsang, benih, macam-macam itu bisa kita uji coba. Kita beli dan gampang itu ya. Nah, lalu dari pihak ibu-ibu ada kebutuhan tentang air, karena air masalah bersama, sehingga apakah ada mesin semprot tadi atau mesin sedot. Nah, itu menjadi masalah di sini karena sebenarnya warga Watulanur, khususnya ibu-ibu ataupun bapak-bapak juga sangat mendukung tanaman yang untuk konsumsi sendiri, yaitu sayuran dan bahan makanan tadi. Itu sebenarnya orang sini sangat siap, cuman prosesnya menjelang panen tidak ada air sehingga sayurannya mati di tengah jalan, itu menjadi masalah. Nah, padahal kita sangat saya acungin jempol, kesimpulan di sini masyarakat di sini menerima keterbukaan. Kami acungi jempol, ada keterbukaan menerima hal-hal baru dari luar. Juga minta maaf, ini awalan bagi kami, tapi kami akan berjanji, kami akan datang lagi dengan kegiatan yang lebih
fokus lagi dan lebih banyak prakteknya dan akan membawa contohnya. Bagaimana sih dengan Bapak Kades Ketua? Ya sudah kita undang saja. Kita berpikir untuk ke depannya. Ya sudah, makanya kita. Jadi terima kasih banyak atas kehadirannya. Saya Franciscus Bruno Abar, Ketua Kelompok Tani Golo Pandang, Desa Batulanur, Kecamatan Pocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur, merasa berterima kasih kepada pihak Pemar Visip Unair 2023 melalui cara workshop peningkatan kapasitas dan pemberdayaan kelompok tani Golo Pandang, Desa Batulanur, Kecamatan Pocoranaka, Nusa Tenggara Timur, yang dilaksanakan tanggal 14 sampai 15 Juni 2023. Melalui kegiatan ini, kami memperoleh banyak informasi yang berkaitan dengan beberapa hal di mana kami selalu menggunakan pola kerja tradisional tergantung pada alam dalam mengerjakan sawah tada hujan dan memperoleh solusi. Banyak informasi yang sudah kami peroleh dan mudah-mudahan melalui penggalian data yang telah dilakukan banyak hal-hal baru, hal-hal positif yang sudah disampaikan. Semoga kerjasama ini tetap berkelanjutan dengan melibatkan praktisi pihak UNER terutama dalam pelatihan dan pengadaan pupuk organik, pengenalan teknologi pertanian yang ramah lingkungan dan produktif, serta pengenalan bibit tanaman unggulan. Sekian dan terima kasih. Jaya selalu Unair. Terima kasih banyak. Sampai jumpa.